Di proses digitasi titik bangunan ini, kita akan menambahkan titik-titik bangunan berdasarkan titik-titik yang sudah digambar oleh petugas lapangan SP 2020 di peta WS. Seperti proses georeferensi, proses digitasi ini juga dikerjakan oleh setiap petugas sesuai wilayah tugas masing-masing. File yang akan kita gunakan adalah template GPKG yang sudah disediakan. Ada di folder input, template, file nomor 4. Copy file GPKG ini, lalu paste di tempat yang sama, lalu rename sesuai pembagian tugas. Tujuan dari file GPKG ini di copy paste adalah agar file aslinya tetap ada. Jadi nanti kalau petugas mau buat per kecamatan atau per desa, bisa copy paste dan rename dari file aslinya. Kembali ke QGIS, tambahkan layer GPKG tadi. Layer Data Source Manager, terus input, template, lalu pilih file GPKG yang baru kita buat tadi. Add, close. Belum terlihat apa-apa karena memang belum kita tambahkan titiknya. Tapi sebelum itu kita atur dulu simbologi dan labelnya. Klik kanan, Properties. Di simbologi gunakan single simbol, marker, dan dot red. Kemudian ke labels, pilih single labels, value nya gunakan nama, aktifkan text buffer, apply, OK. Nantinya titik ini akan tampil dalam bentuk titik berwarna merah dan ada labelnya nomor bangunan. Sekarang kita tambahkan file raster peta yang sudah bergeoreferensi. Layer, Data Source Manager, raster, browse, output, georeferensi, lalu pilih file TIFF dari peta yang mau kita digitasi. Add, close. Nah, ini dia raster hasil scan peta yang sudah bergeoreferensi. Kita geser layarnya ke paling bawah agar garis batas SLS dan titik-titik bangunannya nanti terlihat. Oke, sekarang kita mulai digitasi. Klik kanan di layer digitasi, aktifkan editing. Kemudian untuk menambahkan titik, gunakan add point feature. Kita cari titik nomor 1. Karena ini tulisannya miring, jadi sebaiknya tampilannya kita rotate dengan menggunakan kolom rotation ini. Rotasinya ini searah jarum jam, jadi kalau kita mau rotate 90 derajat ke kiri, kita masukkan nilai 270. Oke, gimana nomor 1 ya? Ternyata nomor 1 dan 2 ada di luar batas SLS. Dan karena di peta ini nggak ada perbaikan atau coret-coretan dari petugas lapangan, maka titik nomor 1 dan 2 ini kita anggap berada di luar SLS. Dan untuk titik yang di luar SLS tidak kita digitasi karena khawatir nanti akan overlap dengan SLS di sebelahnya. Jadi kita langsung saja ke titik nomor 3. Klik, akan muncul form seperti ini. Ada FID, jumlah, nama, longitude, latitude, dan seterusnya. Ini adalah atribut tabel dari GPKG digitasi. Untuk sekarang yang kita isikan adalah nama. Nama ini kita isikan dengan nomor titik bangunan. Karena tadi nomornya 3, jadi kita isikan 3. Lalu OK. Nah, sudah muncul seperti ini. Titik merah dengan label 3. Lanjut ke 4. 5. Jika teman-teman salah menempatkan titik, kita bisa menggunakan vertex tool current layer untuk memindahkan titik yang salah. Klik di titiknya, lalu klik di tempat seharusnya titik itu berada.
maka titik itu akan berpindah. Untuk melanjutkan penambahan titik, aktifkan lagi Add Point Feature. Ngomong-ngomong, penambahan titik ini nggak harus berurutan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang penting jangan sampai ada titik yang terlewat untuk didigitasi. Oh ya, kalau teman-teman mau menghapus titik, misalkan kita mau menghapus titik ini, caranya adalah dengan membuka atribut tabel. Pilih baris dari titik yang akan dihapus, kemudian klik tombol Delete Selected Features, maka titik tersebut akan terhapus. Kalau SLS ini sudah selesai, lanjutkan ke SLS berikutnya. Tambahkan layer raster SLS berikutnya. Tarik ke paling bawah, nonaktifkan tampilan yang tidak digunakan, kemudian ke layar digitasi dan lanjutkan menambahkan titik. Lanjutkan digitasi untuk seluruh SLS di wilayah tugas. Kalau sudah selesai atau kapanpun misalkan mau istirahat, nonaktifkan mode editing. Klik kanan, toggle editing, kemudian simpan perubahan. Jangan lupa juga untuk menyimpan project. Jika sudah selesai menambahkan semua titiknya, maka selanjutnya adalah mengisi atribut tabel. Tapi ini kita lakukan nanti saja setelah perbaikan batas SLS, karena kita perlu pastikan dulu batas SLS yang benar. Jadi langkah selanjutnya adalah perbaikan batas SLS.